Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat bersyukur kembali di acara PA Doa online Rabu 30 Agustus 2023 bersama dengan saya Pendeta Titus Sulistyo. Tema pada kesempatan kali ini mengenai mengapa gereja tertidur. Mengapa gereja tertidur? Diambil dalam kitab Yunus pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, mereka masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Yunus pasal 1 ayat 1-6 ini merupakan suatu kisah atau cerita mengenai Yunus yang dipanggil oleh Tuhan untuk pergi memberitakan keselamatan kepada kota Niniwe supaya mereka bertobat, supaya mendapat keselamatan. Tetapi sebaliknya, Yunus justru tidak bersedia untuk pergi ke Niniwe. Yunus tidak taat, Yunus tidak mau, bahkan Yunus lebih memilih untuk segera pergi ke Tarsis. Alkitab mencatat, dia berkata bahwa Yunus itu pergi jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari rencana dan panggilan yang Tuhan mau. Ketidaktaatan Yunus terhadap panggilan Tuhan, terhadap rencana Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan, berita keselamatan, untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, itu justru bukan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, tetapi mendatangkan malapetaka, kerugian bagi hidupnya. Ketika Yunus berusaha bertolak belakang dari rencana dan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia justru malah pergi ke Tarsis. Dikatakan, Alkitab mencatat, dia makin jauh dari rencana Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, terjadi badai yang besar, dan kapal yang ditumpanginya hampir-hampir terpukul hancur. Tapi di situ rupanya Yunus tidak peduli apa yang terjadi, dan Yunus justru mencari tempat yang paling nyaman, paling enak,
Dan didapatilah di situ Yunus tertidur dengan nyenyak. Kisah Yunus ini merupakan gambaran mengenai gereja yang tertidur. Berbicara mengenai gereja, istilah gereja dalam bahasa Yunani itu memakai kata eklesia, yaitu dari kata ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sedangkan klesia dari kata kerja kaleo yang berarti memanggil. Dengan demikian kata eklesia itu mengandung suatu pengertian dipanggil keluar. Artinya bahwa gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungan, sanak saudara, kaum kerabat, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Bicara mengenai gereja itu sebenarnya bukan menunjuk kepada gedung, tetapi gereja itu menunjuk kepada setiap pribadi orang percaya. Sehubungan dengan kisah mengenai Yunus yang mendapat panggilan untuk memberitakan Injil, untuk keselamatan bagi banyak orang, ini kisah mengenai sebuah gereja yang tertidur. Jadi Yunus merupakan gambaran gereja Tuhan yang mengalami tertidur. Nah, bagaimana kita akan belajar mengenai hal ini? Ciri-ciri gereja yang tertidur ada dua hal. Pertama, gereja yang tidak taat kepada Tuhan. Itu gereja yang tidak menjalankan perintah Tuhan. Gereja ini adalah teridentifikasi gereja yang tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, apakah perintah Tuhan kepada gereja? Tuhan berfirman kepada Yunus di ayat 2, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseru terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Yunus tidak bangun dan tidak mau pergi, tetapi dia justru sebaliknya melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tidak menjalankan perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak berbuat sesuatu yang baik untuk tujuan Tuhan. Tapi sebaliknya ayat 3 menjelaskan Yunus lari, gereja lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas bahwa Tuhan Sang Penguasa yang berkuasa atas bumi ini itu memberikan perintah terhadap kita untuk pergi, dan gereja seharusnya pergi taat terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan. Seharusnya gereja itu sangat menghormati dan lebih mentaati Tuhan daripada mentaati dan menuruti keinginan diri sendiri. Padahal Tuhan ini Maha tahu. Tuhan tahu Niniwe itu harus bertobat, harus diselamatkan. Sebab kalau tidak, Niniwe itu akan pasti binasa. Tuhan mengasihi Niniwe. Tuhan mengasihi orang-orang di sana supaya mendapat keselamatan, mendapat anugerah, mendapat berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita takut dan meragukan akan perintah Tuhan? Sebab ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita dan kita mau pergi, kita mau taat, gereja mau pergi, mau taat,
maka kita menjadi alat Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk kehidupan jiwa-jiwa, untuk kesejahteraan banyak orang, dan itu demi kebaikan kehidupan semua orang. Perintah Tuhan Yesus juga terdapat di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19. Di situ berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jelas sekali bahwa setiap kita murid-murid Yesus, orang-orang yang sudah menerima panggilan menjadi pengikut Yesus, gereja Tuhan harus pergi untuk memberitakan Injil, untuk menjadi kabar kesukaan, untuk membawa jiwa-jiwa bertobat, mengenal Tuhan. Dan janji Tuhan di situ bahwa Tuhan menyertai kita. Seharusnya gereja hidup sesuai dengan kehendak Allah, memperkenalkan keselamatan, memperkenalkan kabar baik, memperkenalkan dan membawa pertobatan supaya orang mengenal Tuhan, supaya setiap orang juga beroleh keselamatan. Sama seperti kita sudah menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Di situ berkata, "Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Kita harus membawa keselamatan. Gereja harus membawa keselamatan ke semua tempat tanpa terkecuali, baik tempat yang terdekat, semakin jauh dan terjauh sekalipun, di mana kita ada di situ, keselamatan harus sampai kepada semua orang. Mari kita harus dengan berani menjadi alat Tuhan, siap dipakai Tuhan. Matius pasal 5 ayat 13 berkata, "Kamu adalah garam dunia." Matius 5 ayat 14 juga berkata, "Kamu adalah terang dunia." Jadi gereja itu harus menjadi terang, menjadi garam. Nah, bagaimana gereja bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat? Kalau gereja menjadi tertidur, tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi alat bagi keselamatan yang Tuhan kehendaki. Maka gereja jangan tertidur. Gereja harus jadi berkat, jadi terang, jadi garam, jadi alat Tuhan, dan harus siap sedia. Yang kedua, mengapa gereja tertidur? Gereja tertidur karena tidak memiliki hati dan kepedulian terhadap jiwa-jiwa. Gereja menutup diri dan berdiam diri, mencari rasa nyaman untuk dirinya sendiri. Gereja tidak mau tahu setiap orang-orang yang sudah dipanggil mendapat anugerah keselamatan, tidak mau tahu dengan jiwa-jiwa yang lain. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja harus membuka hati, membuka diri. Ketika setiap jiwa-jiwa, setiap gereja itu sudah menerima Tuhan Yesus, harus sadar bahwa kita ini adalah murid Yesus. Kita sudah menerima kasih dan anugerah Allah. Kita sudah dikasih oleh Tuhan. Maka kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Kristus. Gereja harus bertumbuh dan melayani Tuhan.
Gereja yang tertidur itu adalah gereja yang tidak mau melayani. Maka kalau kita melayani, maka kita harus berapi-api. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, kata firman Tuhan. Maka gereja seringkali tertidur, ya nggak bisa melayani. Tapi gereja yang berapi-api, rohnya menyala-nyala, tidak akan pernah bisa sempat tertidur. Maka kalau kita terus membangun hidup kita berapi-api di dalam Tuhan, maka kita terus bisa melayani Tuhan. Kita memberi diri dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Untuk Tuhan dimanapun, ya apa yang bisa kita lakukan. Melayani itu tidak sekedarnya di mimbar, di atas, di gedung gereja, atau di tugas-tugas tertentu. Tidak. Gereja ini tubuh kita, hidup kita ini gereja. Dan kita ini adalah pelayan Tuhan. Hidup kita ini adalah hidupnya Tuhan. Pelayanan kita ya hidup kita ini. Bagaimana melayani Tuhan. Jadi hidup kita, hidup saudara, hidup kita semua, hidupmu, hidup Bapak Ibu Saudara kita semuanya adalah hidup untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan itu adalah hidup kita. Di mana kita berada, di mana kita ada, disitulah pelayanan kita. Kita ke pasar ketemu orang, disitulah pelayanan kita. Kita ketemu tetangga, itulah pelayanan kita. Kita ketemu dengan siapapun, itulah pelayanan kita. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, hidup kita adalah pelayanan bagi Tuhan. Pekerjaan kita juga misi Tuhan. Sekolah kita misi Tuhan. Semua hidup kita adalah misi Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Maka dimanapun kita berada, kita harus membawa orang mengenal Tuhan, membawa orang mengenal kebenaran, dan membawa orang mengenal keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Itu yang saya lakukan hari-hari saya, dan saya tidak takut. Ya, meskipun secara hukum di Indonesia harus menghadapi banyak hal, ketentuan secara hukum bisa membuat kita takut, ya. Tapi saya belajar dan mengamati dan menimbang dan melihat banyak tokoh-tokoh juga begitu berbicara tentang kebenaran, tentang keselamatan. Mereka juga mengalami tantangan, tapi tidak ada satu kuasa apapun yang jauh lebih besar dan lebih berkuasa selain kuasa Tuhan Yesus yang menyertai orang-orang percaya. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Kalau Tuhan sudah mengutus kita, siapa yang akan menahan kita dan menghalangi kita? Kalau kita dihalangi, pasti Tuhan akan melepaskan. Sama seperti Daud berkata, Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar beruang. Tuhan juga melepaskan Daud dari Goliat raksasa itu. Dan kita percaya tidak ada rasa takut yang perlu kita takuti selain Tuhan yang sudah mengutus kita untuk pergi, untuk memberitakan Injil, untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, untuk keselamatan, untuk menjangkau jiwa. Dan di situ biarlah Allah bekerja, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja untuk memakai kita sehingga banyak orang boleh mendengar Injil, boleh mendengar keselamatan, dan mereka boleh dijamah di lawat Tuhan, dan mereka mengalami pertobatan. Dan kita akan tuai jiwa-jiwa, kita akan menuai jiwa-jiwa dari satu tempat ke tempat lain. Dan biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagukan, dan banyak orang diselamatkan. Dan terpujilah nama Tuhan.
Dia yang harus dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan menjadi gereja yang tertidur. Harus menjadi gereja yang memiliki hati, mengasihi sesama, mengasihi sekeliling. Gereja harus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kita harus melayani Tuhan, memberi diri, jangan menutup diri, jangan justru pergi lari dari panggilan Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita, maka berilah hidup kita untuk alat keselamatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari setiap kita jangan memikirkan kehendak diri kita sendiri, jangan memikirkan organisasi kita sendiri, tapi pikirkanlah Tuhan, pikirkanlah rencana Tuhan, pikirkanlah apa yang jadi pikiran-pikiran Tuhan. Jangan membatasi karena organisasi, karena sistem, karena satu dua hal yang akhirnya justru kita tidak menjadi alat Tuhan. Kita hanya menjadi alatnya manusia dan alat diri kita sendiri. Mari persembahkan hidup kita menjadi alat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Mungkin kita bisa melayani dengan berdoa, dengan menghibur orang, dengan perkunjungan, mengunjungi tetangga kita, saudara kita yang lemah, yang kekurangan, atau kita dengan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan harta, melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan bisa kita berikan, mungkin dengan musik, mungkin dengan hikmat, mungkin untuk menasihati orang, membimbing orang, atau konseling, atau dengan cara khotbah, atau dengan cara banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebab pelayanan itu tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh organisasi. Pelayanan itu seluruh hidup kita yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkata, pergi sampai ke ujung-ujung bumi. Jangan sampai pelayanan kita dibatasi oleh berbagai sistem-sistem dunia yang membuat kita tidak maksimal dan membuat Tuhan tidak berkenan. Kalau memang kita bisa melayani dengan harta kita, ya layanilah dengan harta kita. Mungkin ada orang-orang tertentu yang perlu kita bantu untuk kita layanilah. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang perlu kita dukung, kita support mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita support untuk supaya pelayanan lebih maksimal, lebih maju, lebih berkembang. Ya, kita berkontribusi, berkolaborasi, bersinergi satu dengan yang lain, saling menopang, saling membangun, saling bekerja sama. Itu bagus tanpa melihat perbedaan. Mungkin kita melihat ada orang-orang di sekeliling kita atau siapapun, baik dekat maupun jauh, mereka sedang perlu kita tolong, kita perhatikan. Ya, layanilah supaya keselamatan dari Tuhan itu terjadi atas mereka, dan mereka mendapat kasih karunia, dan mereka menikmati kasih karunia, dan mereka semakin dikuatkan, semakin kuat. Dan justru mereka bertobat dan mereka mengalami zaman Roh Kudus sehingga mereka mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Ada banyak cara kita bisa memenuhi panggilan pelayanan. Mari jangan menjadi gereja yang tertidur. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Jangan pikirkan apa yang dipikirkan diri kita sendiri. Harus peka hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk Tuhan. Mari gereja berdoa, gereja peka terhadap keselamatan, terhadap kebutuhan, terhadap rencana Tuhan. Supaya kita tidak menjadi gereja yang tertidur. Kita semua percaya Tuhan pakai kita, amin. Tuhan akan utus kita, Tuhan akan memberkati kita dan menjadikan kita alat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Sebagai penutup, kita membuka dalam kitab Matius pasal 24
ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Gereja Tuhan harus memiliki kasih dari surga, kasih dari Yesus, kasih yang tak terbatas, supaya kita tidak menjadi tertidur. Gereja harus berapi-api, biar rohmu menyala-nyala, dan hati kita menjadi hati yang terus berapi-api, bukan hati yang dingin. Ada banyak gereja tertidur karena kedinginan, ya. Hatinya dingin, kasihnya dingin, semangatnya dingin. Karena kedinginan, selimutan, tertidur. Nah, itulah gambaran gereja tertidur, ya. Tidak bisa berbuah dan tidak bisa mengembangkan sesuatu. Saya berdoa kita akan menjadi gereja-gereja yang dipakai Tuhan luar biasa. Siapapun kita, tidak ada yang tidak dipakai Tuhan. Semua dipakai Tuhan tanpa terkecuali. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, firman-Mu sudah kami renungkan. Kiranya Tuhan ampuni jika Tuhan dapati dalam hidup kami sebagai pribadi-Mu, sebagai gereja-Mu, ataupun sebagai lembaga gereja secara organisasi, secara fisik di dunia, kami didapati hati yang jauh daripada-Mu. Kami tertidur dan kami terlalu lelap, kami terlalu nyaman. Oleh karena itu Bapa, ampuni kami segala dosa pelanggaran hidup kami. Kami mau buka hati, kami mau bangun, kami mau bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila Tuhan membangkitkan kami, biar kami berapi-api dan melayani Tuhan, dipakai Tuhan dengan segala karunia, talenta, hikmat, potensi, apapun yang kami miliki, dan tubuh jiwa roh kami, pekerjaan kami, usaha pekerjaan, pelayanan, ataupun pendidikan kami, karir kami, semua dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, Tuhan memakai kami secara luar biasa. Pengurapan hikmat Allah atas kami, dan kami akan terus bergerak menjangkau jiwa, dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan, dibangkitkan, dan mereka akan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu menyertai kami, dan kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami bersyukur bahwa kami terus bersehati dalam semua komunitas kami dan bersinergi dengan institusi, lembaga, ataupun pribadi, kelompok-kelompok yang lainnya, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak mematakan setiap siasat kuasa iblis yang menghalangi pekerjaan Tuhan, menghalangi keselamatan, yang membutakan mata orang tidak mengenal Kristus, bahkan yang menutup pintu-pintu penginjilan, pintu-pintu kabar keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan, dipatahkan. Dan bila roh Allah membuka pintu-pintu keselamatan bagi jiwa-jiwa, bagi tempat-tempat di mana kami mau jangkau, kami mau datangi, kami mau lewati, di situ keselamatan terjadi, pertobatan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati semua umat-Mu yang lemah, yang letih, yang lesu, yang sakit. Mereka dijamah, dilawat, diberkati Tuhan. Semua problem persoalan apapun dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan bersyukur untuk semua anugerah Tuhan, sama-sama katakan amin.